Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu, senang kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar untuk pukul 5 pagi ini. Semoga Anda semuanya dalam keadaan senang juga, sehat, dan semoga dilancarkan ya semua urusan, semua aktivitas, dan tentunya diawali dengan bersyukur, Alhamdulillah. Nah kawan, untuk pagi hari ini, Alhamdulillah kita juga bisa berjumpa kembali dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ayu. Masya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Sehat ya Ustadz ya kabarnya? Alhamdulillah Ustadz, ya? Sehat luar biasa. Semangat, Allah Akbar. Allah Maha Besar. Alhamdulillah. Rasanya kalau sudah disapa Ustadz Mim sehat begini, semuanya rasanya itu nikmat. Kita udah siap ngaji lagi ya Ustadz ya pagi hari ini ya Ustadz. Ayo. Karena kan dalam kehidupan itu ada saja ternyata pelajaran-pelajaran yang istilahnya apa ya Ustadz ya, bisa menjadi pengingat kita. Apalagi kalau zaman sekarang itu yang paling kita sering dengar itu kompor bukan makna yang sebenarnya atau bukan benda yang sebenarnya gitu Ustadz ya. Kompor. Iya. Wah, jadi kompor nih gitu. Kadang itu belum tahu kebenarannya, tapi karena kena kompor ini akhirnya kayak apa ya Ustadz? Meledak, sumbut gitu ya Ustadz, kesumbut wah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ya Ustadz Mim Nabi Muhammad memandang soal perilaku ini gitu ya, apalagi untuk mereka bahkan yang menjadi kompor gitu Ustadz. Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang banget saya ini. Senang sekali ya, bisa bertemu kembali di udara ya. Masya Allah, betul Ustaz. Kalau ada orang udara digunakan untuk mengirimkan senjata, peluru, misil dan sebagainya. Ya. Ngeri, Ustaz, berita-berita buruk. Nah ini kita udara ini kita isi dengan berita-berita baik ya. Masya Allah, amin. Ucapan-ucapan baik ya, kisah-kisah nasihat yang baik. Pasti ini dicatat oleh malaikat yang selalu diutus oleh Allah untuk mendampingi kita, mencatat semua apa yang kita kerjakan. Maka sekali lagi ini adalah kebahagiaan kita bisa bertemu di satu majelis. Walaupun kita saling berjauhan. Insya Allah. Salawat salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Benar Mbak Ayu, benar kawan-kawan semuanya, ini sekarang banyak bakul kompor alias provokator. Iya Ustaz ya. Ya, kalau dulu di zaman kecil saya ya orang keliling kampung ya. Iya. Kompor itu. Ya beneran jualan kompor gitu ya. Alat jasa memasak ya Ustaz ya. Jasa membetulkannya itu ya. Mungkin bocor tabungnya di patri gitu ya zaman dulu ya. Iya benar. Kemudian sumbunya nggak bisa dibetulin, ya mereka biasanya membantu untuk itu. Betul. Ini yang anak-anak sekarang nggak ngalamin nih Mbak Ayu ya, yang seusia saya. Masya Allah. Nah ternyata memang pekerjaan provokator ya, itu yang menimbulkan kegaduhan bahkan permusuhan. Bagaimana Nabi kita yang mulia memandang perilaku tersebut? Iya. Kita kutip sebuah sabda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah annahu balaghahu anna rajulan yanimul hadith faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannah namamun. Rawahul Muslim. Dari Hudzaifah, beliau mendapatkan laporan
tentang adanya seseorang yang suka melakukan adu domba atau provokasi. Maka beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelaku adu domba menghasut ke sana kemari ya, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah namamun. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah dengan tegas di sini, Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, tidak pakai tapi gitu, tidak pakai tapi, bahwa tidak akan masuk surga orang yang menjadi pelaku provokasi, di mana ucapannya kepada satu pihak terhadap pihak yang lain, atau dia mengatakan tentang pihak lain, selalu untuk mengarahkan, selalu untuk membangkitkan, memantik rasa permusuhan. Rasa permusuhan ini konteksnya bisa sangat luas ya Mbak Ayu ya. Maka dari itu, ini saya kutipkan terjemahnya saja dari riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, ini artinya, maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Yaitu orang yang kerjanya mengadu domba atau menghasut, yang gemar mencerai-beraikan, orang yang saling mengasihi, dan suka mencari kekurangan terhadap manusia yang lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mengadu domba atau namimah, ya, ini istilah dalam akhlak ini. Namimah ternyata ya sejak zaman dulu sudah ada Mbak Ayu ya. Jadi ini setannya ya sama dari dulu sampai sekarang ya, setan kelompok itu Mbak Ayu, kelompok yang tugasnya bagaimana menumbuhkan ke orang untuk punya keinginan melakukan penghasutan. Satu keluarga bisa jadi ketika warisan mau dibagi, setannya bekerja, ya kan? Setan penghasut ini bekerja. Minta ini, minta itu. Saudaramu tuh maunya gini. Nanti begini loh, nanti begini. Itu dibisikkan terus. Di tempat kerja, ya kan itu Mbak Ayu ya. Konus itu, iya, sama pimpinan itu kok ngene kok. Nah gitu. Nah, ini para gosipin wal gosipat ini. Al-gosip ini. Ahli gosip. Iya. Ini kan terus akan berkembang, ditambah-tambahi gitu, Mbak. Apa mana yang dekatnya itu dengernya nggak lengkap. Akhirnya dia cerita ke temennya, aku tadi denger loh, kan itu ya. Iya benar. Aku denger ngomong gini. Ayu ngomongnya gini. Wah itu wes. Waduh, tambah saus pedes, saus macam-macam lah kan. Iya benar. Itulah yang terjadi. Maka kemudian penghasut itu tidak ada toleransi di hadapan Rasulullah. La yadkhulal jannah. Namun tidak masuk surga orang yang suka menghasut. Belum lagi kalau ini hasutan ini antar negara Mbak Ayu ya, antar negara. Katanya adu intelijen, gitu. Adu informasi intelijen. Adu kekuatan. Apa yang terjadi kemudian? Karena penghasut bekerja kan, menyampaikan berita, mengemas informasi, yang pada ujungnya bagaimana dua kelompok, dua negara, dua keluarga, dua individu punya perasaan saling ingin menjelekkan, ingin memusuhi, bahkan ingin mengalahkan. Loh kan jadi semangat Ustaz. Setannya iso ngomong ngono lho Mbak Ayu. Kalau gak semangat Ustaz. Betul, tapi semangat apa? Semangat mengalahkan. Masa urip iki isine menang karo kalah? Apa bedane karo sing tengah kalah sing itu ya? Itu namanya hukum rimba kan kalau menang kalah itu. Wong kita ini berpendidikan, wong kita ini juga beradab. Masa di dalam pikiran kita lebih mempercayai atau lebih meyakini atau memilih cara pandang, cara hidup kalah menang kan itu ya. Siapa yang menang dia yang berkuasa, siapa yang kalah ya siap ditindas. Masa begitu? Kan tidak. Itu terjadi dari mana? Akibatnya kalau
kita, siapapun kita, itu menyukai, menikmati, ikut dalam kelompok gosipin wal gosipat itu tadi. Tukang gosip kesana dan kemari. Lho apa ana untunge ya mesti ana untunge. Tetapi untung jarene setan itu. Ya. Untung katanya setan. Untungnya dari mana? Ya seneng lihat orang susah, seneng lihat orang tengkar ya. Ya. Kemudian kalau misalnya dua saudara itu bertengkar, nanti kalau dia habis pertengkarannya ya kayak dulu ceritanya masa kecil saya Mbak Ayu ya. Ya. Ditunggangi sama guru ngaji saya. Ini kancil ketemu monyet kan itu ya. Iya. Mencuri timun. Enggak usah. Kakak, ini edisinya tidak mencuri timun ini. Iya. Ya, ada dua monyet, Oh, iya. apa namanya nemu Sama roti kancil, itu ya. nomor roti kan itu tuh. Iya, ya. Kemudian dibagi dua, monyetnya nggak terima yang satunya, makanya terus karena kancil ini yang punya ide, ya sudah kalau semua sih sama kancil dibagi dua Mbak, tapi tidak sama besar itu ya. Iya. Oke kamu kelebihan tak kurangi, yang gede itu kurangi, itu kan yang gigit si kancil. Akhirnya kan sampai rotinya habis, kancil yang kenyang, monyetnya terus bertengkar tiada henti kan itu. Ya kira-kira begitulah gambarannya kalau orang itu menghasut, maka yang mendapat keuntungan pasti pihak ketiga, bukan orang yang sedang bertengkar itu, bukan orang yang sedang bermasalah. Maka dari itu betapa besarnya dosa orang yang gemar melakukan penghasutan-penghasutan. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Bahkan dari dalam hadis Imam Bukhari tadi, Allah dengan sangat tegas, Rasulullah menyampaikan bahwa orang-orang yang sukanya begitu itu, kebiasaannya begitu itu, kepuasan batinnya itu Mbak Ayu ya. Ada orang punya kepuasan batin kalau orang susah, orang gegeran itu ada yang akhirnya jadi penyakit kan, orang itu berpenyakit. Maka itu disebut sebagai orang yang paling buruk. Paling buruk. Gak seneng nek ana kanca iku akrab ya, bisa saling menyayangi, bisa saling membantu, gak seneng. Apa yang dia lakukan kemudian? Ya menimbulkan, menghembuskan isu, menghembuskan berita yang tujuannya memecah persaudaraan antara kedua orang itu. Dan ini banyak terjadi dalam sejarah suatu bangsa, sejarah suatu negeri, dan sejarah keluarga kita juga gitu. Bisa jadi satu keluarga, satu rahim sekalipun, dia itu bermusuhan gara-gara termakan oleh provokasi, termakan oleh hasutan. Hasutan-hasutan ini yang dibuat, yang disasar adalah perasaan kita, jiwa kita, pikiran kita. Dan kalau kemudian sudah terkena hasutan, namanya sudah terkena hasutan Mbak ya, maka tidak ada di dalam pikirannya, untuk berpikir yang lain. Pokoknya percaya. Iya tak, bener. Iya aku krungu, kayak gitu ya. Kamu tidak percaya tuh aku? Ya biasanya kan gitu. Aku apa keuntunganku? Ya, biasanya gitu kan untuk mereka, meyakinkan. Iya, untuk supaya meyakinkan tuh, apakah mereka itu istilahnya haus perhatian gitu ya Ustadz? Sebelum ke perhatian biasanya kan tidak ada satu kebohongan berdiri sendiri kan Mbak ya. Untuk menutupi satu kebohongan harus berbohong kali yang kedua, ketiga dan keempat. Iya, berkali-kali. Ya, betul. Kan begitu. Iya, betul. Dari situ mulainya. Maka kalau berita bohongnya itu tidak dikuatkan dengan kebohongan kedua, maka nggak kuat itu, hambar itu ya. Nggak percaya aku. Maka bohong lagi kan. Oh temenan, loh iya aku. Lah kan itu. Oh iya. Nah kan itu. Anak ngeyele titik ini Ustaz. Ya, di gede-gede kan itu ya. Oh, bahkan dia tidak akan tidak akan susah untuk mengucapkan demi Allah ini. Lah kan itu. Itu berarti sadar ya Ustaz. Oh itu sadar. Maka kan dilarang itu, orang sedikit-sedikit bersumpah itu kan dilarang oleh agama kita. Sadar itu dia melakukan dosa loh Ustaz ya. Loh, ya tadi itu karena ini kepuasan itu kan, koncone nek kerebutan itu seneng deh. Soalnya nek rebutan kan dia akan dapat keuntungan. Contohnya si monyet sama si kancil tadi kan. Ibaratnya gitu aja ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan banyak itu terjadi. Bahwa pertengkaran dua orang itu sesungguhnya siapa yang akan untung? Ya pasti orang yang ketiga.
Siapa orang ketiga itu? Orang yang menciptakan pertengkaran itu. Astagfirullah. Nah, dulu saya pernah ikut pelatihan itu ya, salah satu manajemen konflik itu kayaknya gitu-gitu Mbak. Salah satu pelatihannya. Bagaimana memahami situasi, bagaimana mengendalikan situasi. Sehingga kita tidak terjebak di dalam lingkaran yang tidak bisa kita, mau mendukung siapa, mau ikut yang mana, tambah susah kan itu ya. Betul. Ini kan pasti dua orang yang bertengkar kan akan mencari teman kan Mbak Ayu ya. Betul. Akan mencari dukungan. Ya. Lah, dukungan-dukungan ini biasanya akan menimbulkan persoalan itu menjadi melebar, meluas, dan kemudian ketika sudah meluas dan melebar itu asalnya masalah itu jadi nggak kelihatan. Asalnya masalah jadi nggak kelihatan lagi. Maka dari itu Mbak Ayu dan kawan-kawan semuanya, kita harus punya kemampuan Ya. untuk menghindari keadaan seperti ini, agar kita tidak menjadi orang-orang yang suka bergosip itu ya, atau mempercayai gosip ya, menghasut atau suka dihasut. Nah ini Iya, betul. kayaknya nggak cukup ini waktunya Mbak. Nah, ini akan menjadi pertanyaan besok ya Ustadz ya. Oke, siap. Gimana caranya kita ini Insya Allah, supaya insya Allah. tidak menjadi al-gosipin tadi itu ya Ustadz ya. Masya Allah. Iya. Tadi sudah mengetahui ancamannya, sudah mengetahui akibatnya atau yang ditimbulkan dari menghasut, itu ngeri sekali gitu Ustadz. Apakah kita itu bisa menghindarinya? Besok ya Ustadz, kita semoga bisa ketemu kembali ya. Insya Insya Allah. Allah. Lidah yang tajam itu bisa membunuh tanpa darah gitu ya Ustadz. Betul sekali. Masya Makanya Allah. menggunakan kata-kata kita itu jangan sampai yang artinya itu nanti bisa memecah belah. Iya. Terima kasih ya Ustadz Mim, semoga bermanfaat dan kita semakin mengetahui ancaman dan juga bahaya-bahaya dari kita menjadi kompor tadi itu. Iya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.